Halo semua, kembali kita akan belajar di mata kuliah filosofi. Topik kita kali ini adalah kebenaran, rasionalitas, dan berpikir kritis. Pembelajaran sesi ini akan membahas tentang teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, bias kognitif dan rasionalitas, hubungan kebenaran rasionalitas dengan pemikiran peka sosial budaya, pendekatan pemikiran kritis, metode berpikir kritis dan ilmiah, peran pemikiran kritis dan ilmiah pada pembuatan hipotesis penelitian. Truth atau kebenaran adalah konsep utama dalam filosofi, juga sebagai dasar bagi konsep filosofi lainnya. Contohnya, konsep belief atau percaya. Untuk mempercayai sesuatu adalah untuk mempercayai sesuatu itu adalah true atau benar. Konsep pengetahuan, jika Anda tahu sesuatu maka sesuatu itu true atau benar. Konsep fakta, fakta adalah apa yang membuat pernyataan kita true atau benar. Kebenaran juga konsep penting bagi domain lainnya. Sains atau ilmu pengetahuan dikatakan sebagai pencarian kebenaran dari dunia natur atau alami, dan kehidupan baik dikatakan sebagai pencarian yang baik atau good. Dengan kata lain, untuk kebaikan atau good dan keadilan diperlukan kebenaran. Juga, pengetahuan memerlukan kebenaran atau truth. Terdapat 4 teori utama dari truth, yaitu korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan deflasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Korespondensi menyatakan bahwa untuk penilaian atau proposisi menjadi benar harus dikaitkan dengan fakta. Contohnya, jalanan yang digambarkan dalam GPS mempresentasikan posisi dan ukuran yang aktual dari jalanan tersebut. Koherensi teori mencari pemikiran kebenaran dari penilaian sebagai evaluasi tingkat koherensi antara penilaian dan kepercayaan lain dari sistem yang diberikan. Dengan kata lain, kebenaran menurut teori koherensi muncul dari hubungan internal dengan kepercayaan. Contohnya, pernyataan tentang value atau nilai, praktik, dan pengalaman lebih mendekati pada wacana naratif dibandingkan dengan wacana faktual. Teori deflasi mengklaim bahwa teori korespondensi dan koherensi kurang efektif untuk menjelaskan kebenaran. Teori deflasi menyatakan bahwa kebenaran tidak mempunyai natur atau esensi, dan kata kebenaran atau truth tidak lebih dari perangkat logika dan semantik, seperti alat yang penting untuk komunikasi, meskipun secara tidak langsung dengan orang lain dan dengan dunia. Teori kebenaran yang keempat yaitu teori pragmatis. Dinyatakan hampir sama dengan teori korespondensi dan koherensi. Pada teori ini, kebenaran dari sebuah kepercayaan adalah soal apakah memiliki tujuan tertentu dan apakah tujuan tersebut praktikal, berguna, dan baik. Oleh karena itu, ketika kepercayaan memiliki tujuan dan ketika hasilnya baik, maka mempertahankan kepercayaan dan mempertimbangkannya sebagai kebenaran dapat dijustifikasi atau dibenarkan. Oleh karena itu, teori pragmatis membuat kebenaran pada satu sisi sebuah hal yang koheren, meskipun koherensi dengan pengalaman masa lampau, saat ini, dan masa depan. Pada sisi lainnya, dinyatakan benar dengan cara pada ahli deflasi, yaitu tidak mempertimbangkan properti yang substansial melainkan sebagai alat. Dengan demikian, dalam pragmatisme, fungsi kebenaran pada akhirnya menjadi sifatnya sendiri. Selain truth, kita juga perlu mengerti bahwa terdapat konsep cognitive bias dan rasionalitas yang perlu kita pelajari dalam lingkup filosofi. Bias kognitif dan rasionalitas saling berkaitan. Bias kognitif dikatakan sebagai penyimpangan dari rasionalitas dalam penilaian. Selain itu, belajar untuk berpikir kritis membuat kita menjadi semakin rasional. Bias kognitif dibagi menjadi dua, yaitu bias konfirmasi dan bias yang mementingkan diri sendiri. Bias konfirmasi atau disebut juga bias keberpihakan merupakan sebuah kesalahan kognitif yang kuat di mana kita mencari, memperhatikan, dan mengingat bukti dan argumen yang mengkonfirmasi keyakinan kita saat ini dengan mengorbankan bukti dan argumen yang tidak mengkonfirmasikan kenyataan atau keyakinan tersebut. Sedangkan bias yang mementingkan diri sendiri adalah kecenderungan otomatis dan sistematis
untuk melebih-lebihkan fitur-fitur dari diri kita sendiri dan dunia yang merupakan inti dari rasa harga diri dan motivasi kita untuk sukses. Rasionalitas adalah kualitas yang didasarkan pada pemikiran dan alasan yang jernih atau membuat keputusan berdasarkan pemikiran dan alasan yang jernih. Contohnya, sains atau ilmu pengetahuan bertumpu pada objektivitas dan rasionalitas. Terdapat dua jenis rasionalitas menurut Hancock, yaitu rasionalitas kognitif dan rasionalitas praktikal. Rasionalitas kognitif merupakan dasar yang mendasari keyakinan kita. Belief atau keyakinan yang tidak konsisten dengan bukti yang dipresentasikan atau kontradiksi dengan keyakinan individu adalah contoh utama dari keyakinan kognitif yang irasional. Contohnya saat seorang perawat menolak untuk menerima bahwa pasiennya mengalami infeksi, padahal tanda-tanda infeksi seperti panas, bengkak, dan merah sudah terlihat. Kejadian tersebut contoh dari tidak rasional secara kognitif. Rasionalitas praktikal adalah keselarasan antara keinginan atau tujuan kita di satu sisi dan keputusan serta tindakan kita di sisi lain. Dengan kata lain, keputusan dinyatakan rasional ketika konsistensi dengan pencapaian tujuan kita. Contohnya, seorang mahasiswa untuk dapat lulus ujiannya tidak rasional jika belajar sehari sebelum waktu ujian. Penelitian sebelumnya oleh Sundararajan mengusulkan bahwa rasionalitas manusia dibentuk oleh kuat atau lemahnya ikatan dalam jaringan sosial, yang menurutnya menghasilkan perbedaan gaya berpikir di balik alasan dan perilaku kita. Misalnya, jaringan pribadi berbasis kekerabatan yang dikenal sebagai jaringan kuat mendukung gagasan bahwa darah lebih kental daripada air, sedangkan jaringan dengan orang asing yang tidak memiliki hubungan darah yang dikenal sebagai jaringan lemah memperkuat gagasan bahwa hubungan adalah masalah pilihan. Berdasarkan perspektif rasionalitas ekologis, di mana rasionalitas membentuk dan dibentuk oleh adaptasi sebagai respon terhadap perubahan tuntutan lingkungan. Sundararajan menyatakan bahwa rasionalitas ST atau WT, strong ties atau weak ties, telah berevolusi bersama dengan nenek moyang di mana jaringan ST atau WT mendominasi. Oleh karena itu, dapat dinyatakan juga bahwa kebenaran rasionalitas mempunyai hubungan dengan pemikiran peka sosial budaya. Artikel yang dituliskan Ting menyatakan perbandingan antar negara menunjukkan bahwa kedua negara Asia memiliki skor ST yang secara signifikan lebih tinggi daripada skor WT, sedangkan WT secara signifikan lebih tinggi daripada ST di kedua negara barat. Seperti yang diperkirakan, di keempat negara, ST komunal berkorelasi positif dan signifikan dengan ketetatan sosial dan sistem dukungan ST yang disukai, sedangkan ST authoritarian adalah prediktor terbaik untuk public stigma. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang truth, cognitive bias, dan rationality. Selain itu juga sudah sedikit membahas tentang pemikiran kritis dan rasionalitas. Oleh karena itu, kita juga akan mempelajari dalam memahami pemikiran kritis yang juga penting dalam lingkup keperawatan. Yang dimaksud dengan pemikiran kritis adalah proses yang kompleks dan dinamis yang dibentuk oleh sikap dan keterampilan strategis dengan tujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Seseorang yang mempunyai pemikiran kritis dapat diukur melalui elemen atau indikator yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, kita sebagai seorang scholar atau ilmuwan perlu mengetahui indikator tersebut. Menurut Alvaro Lefebvre, terdapat banyak indikator yang dapat kita pelajari untuk mengembangkan pemikiran kritis. Self-aware atau mengidentifikasi preferensi gaya belajar, kepribadian, dan gaya komunikasi, mengklarifikasi bias, kekuatan dan keterbatasan, mengakui ketika berpikir dapat dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan pribadi. Genuine atau authentic, menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, menunjukkan perilaku yang mengindikasikan nilai-nilai yang dinyatakan. Efektif komunikator, mendengarkan dengan baik, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pemikiran orang lain, perasaan, dan keadaan. Berbicara dan menulis dengan jelas, menyampaikan poin-poin penting kepada orang lain. Curious and inquisitive, mengajukan pertanyaan, mencari alasan, penjelasan, dan makna,
mencari informasi baru untuk memperluas pemahaman. Alert to context, mencari perubahan dalam situasi yang memerlukan modifikasi pendekatan, menyelidiki secara menyeluruh ketika situasi membutuhkan pemikiran yang tepat dan mendalam. Reflective and self-corrective, mempertimbangkan dengan cermat makna data dan interaksi interpersonal, meminta umpan balik, mengoreksi pemikiran sendiri, waspada terhadap potensi kesalahan oleh diri sendiri dan orang lain, menemukan cara untuk menghindari kesalahan di masa depan. Analytical and insightful, mengidentifikasi hubungan, mengekspresikan pemahaman yang mendalam. Logical and intuitive, menarik kesimpulan yang masuk akal. Jika memang demikian, maka kesimpulannya adalah karena titik-titik. Menggunakan intuisi sebagai panduan, bertindak berdasarkan intuisi hanya dengan pengetahuan tentang resiko yang terlibat. Confident and resilient, mengekspresikan keyakinan pada kemampuan untuk bernalar dan belajar, mengatasi masalah dan kekecewaan. Honest and upright, mencari kebenaran bahkan jika hal tersebut tidak diinginkan, menunjukkan integritas, mematuhi standar moral dan etika, mengakui kekurangannya dalam berpikir. Autonomous atau responsible, mengarahkan diri sendiri, berdisiplin diri, dan menerima tanggung jawab. Indikator berpikir kritis lainnya antara lain careful and prudent, mencari bantuan jika diperlukan, menangguhkan atau merevisi penilaian seperti yang ditunjukkan oleh data baru atau tidak lengkap. Open and fair-minded, menunjukkan toleransi terhadap sudut pandang yang berbeda, mempertanyakan bagaimana sudut pandang memengaruhi pemikiran. Sensitive to diversity, mengekspresikan penghargaan terhadap perbedaan manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, budaya, kepribadian, atau preferensi gaya belajar, beradaptasi dengan preferensi jika memungkinkan. Kreatif, menawarkan solusi dan pendekatan alternatif, menghasilkan ide-ide yang berguna. Realistic and practical, mengakui ketika ada hal-hal yang tidak memungkinkan, mencari solusi yang bermanfaat. Proaktif, mengantisipasi konsekuensi, merencanakan ke depan, bertindak berdasarkan peluang. Courageous, membela keyakinan, mendukung orang lain, tidak bersembunyi dari tantangan. Patient and persistent, menunggu saat yang tepat, tekun untuk mencapai hasil terbaik. Fleksibel, mengubah pendekatan sesuai kebutuhan untuk mendapatkan hasil terbaik. Health-oriented, mempromosikan gaya hidup sehat, menggunakan perilaku sehat untuk mengelola stres. Improvement-oriented yang terdiri dari diri, pasien, dan sistem. Untuk diri, mengidentifikasi kebutuhan belajar, menemukan cara untuk mengatasi keterbatasan, mencari pengetahuan baru. Pasien, meningkatkan kesehatan, memaksimalkan fungsi, kenyamanan, dan kemudahan. Sistem, mengidentifikasi risiko dan masalah dengan sistem perawatan kesehatan, meningkatkan keselamatan, kualitas, kepuasan, dan pengendalian biaya. Selain mengetahui indikator berpikir kritis, kita juga harus mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk berpikir kritis. Kita akan membahas tentang model 4 lingkaran atau 4 circle berpikir kritis yang dikembangkan oleh Alvaro Lefebvre sebagai dasar untuk langkah-langkah dalam berpikir kritis. Searah jarum jam di atas, inilah yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, kembangkan karakteristik critical thinking pribadi. Ketika seseorang memiliki karakteristik pemikir kritis, maka keterampilan-keterampilan di lingkaran lainnya akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua, memperoleh pengetahuan teoritis dan pengalaman, serta keterampilan intelektual yang berkaitan dengan indikator critical thinking dalam setiap situasi tertentu. Yang ketiga, memperoleh keterampilan interpersonal dan manajemen diri. Jika Anda tidak dapat mengelola emosi dan tidak dapat bergaul dengan orang lain, Anda tidak mungkin berpikir kritis karena Anda keluar dari lingkaran. Orang-orang akan menghindari Anda dan Anda akan stres. Di sisi lain, jika Anda terlalu baik untuk menghadapi atau memberikan kritik, Anda tidak dapat berkontribusi pada critical thinking orang lain dan sering kehilangan kekuatan otak karena stres. Yang keempat, jika Anda tidak memiliki keterampilan teknik yang terkait, misalnya infus dan keterampilan komputer, Anda akan memiliki lebih sedikit kekuatan otak untuk berpikir kritis, karena pengurasan otak untuk mempelajari keterampilan teknis. Contoh penggunaan 4C, seorang perawat baru mengembangkan indikator efektif komunikator
sehingga akan memperoleh keterampilan komunikasi secara efektif baik oral maupun menulis. Sehingga akan memperoleh keterampilan penggunaan keterampilan komunikasi di situasi dengan risiko tinggi, memupuk hubungan interpersonal yang positif, mendorong kerjasama tim. Selanjutnya dapat melakukan keterampilan yang terkait seperti lebih baik, seperti penggunaan komputer, pemasangan infus, dan lain-lain. Berpikir kritis sangat penting di lingkup keperawatan, seperti pada praktek klinik, pendidikan, dan penelitian. Pada praktek klinik, berpikir kritis diperlukan untuk keterampilan diagnostik yang lebih baik, mengurangi kesalahan, memperbaiki akurasi, dan keselamatan pasien. Pada lingkup pendidikan keperawatan, berpikir kritis dapat memengaruhi efektivitas pelatihan atau pendidikan. Pada lingkup penelitian keperawatan, berpikir kritis dapat memperbaiki hasil, penggunaan riset, dan EBP atau Evidence Based Practice. Pada berpikir kritis dan ilmiah, terdapat beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu konsep bias dan kesalahan logikal, serta skeptisisme ilmiah. Bias memengaruhi apa yang ingin Anda percayai, sementara kekeliruan atau kesalahan logika memengaruhi cara Anda membenarkan atau mendukung keyakinan Anda. Bias kognitif berakar pada cara kerja otak. Kesalahan logika atau kekeliruan adalah kesalahan penalaran, kesalahan dalam berargumen. Skeptisisme merupakan pandangan bahwa sebagian atau seluruh pengetahuan adalah mustahil. Seorang skeptis mempertanyakan kemungkinan pengetahuan, khususnya pembenaran dalam suatu domain. Seorang skeptis global menolak kemungkinan pengetahuan secara umum. Namun, seseorang tidak perlu menolak kemungkinan semua pengetahuan. Seorang skeptis lokal mempertanyakan kemungkinan pengetahuan hanya dalam bidang studi tertentu. Seorang dapat menjadi seorang skeptis lokal tentang pengetahuan moral ataupun pengetahuan ilmiah. Berpikir kritis dan ilmiah juga mempunyai peran dalam lingkup penelitian seperti, pertama, merumuskan pertanyaan dan hipotesis yang masuk akal jika diperlukan untuk memulai penyelidikan ilmiah. Yang kedua, membuat penilaian atau analisis ilmiah yang terkait dengan masalah untuk membangun argumen yang kompleks. Yang ketiga, mencari bukti melalui proses penyelidikan. Dan yang keempat, menafsirkan data dan informasi. Kesimpulan yang didapatkan dari diskusi kita pada sesi ini adalah berpikir kritis sangat penting dalam lingkup keperawatan termasuk pendidikan, praktek, dan penelitian. Perawat harus memahami dan menunjukkan indikator berpikir kritis, serta perawat harus menerapkan model berpikir kritis 4 lingkaran untuk mengembangkan pemikiran kritis mereka. Demikianlah diskusi kita pada sesi kali ini, terlampir referensi yang digunakan. Selamat belajar!